Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Satriaji. Saya dari SMA Negeri 25 Jakarta. Saya di sini sebagai tim pro dalam mosi. Dewan ini akan menerapkan pajak lingkungan kepada setiap warga negara. Izinkan saya menjabarkan mosi di atas. Pajak lingkungan sendiri adalah pajak yang pemungutannya berbasis suatu unit fisik yang terbukti memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan dari mosi di atas adalah untuk pelestarian lingkungan hidup. Dengan pengadaan penerapan pajak lingkungan, maka dana yang didapatkan dari hasil pemungutan pajak tersebut dapat dialokasikan dan digunakan untuk menyelamatkan lingkungan. Latar belakang dari mosi di atas adalah karena lingkungan juga merupakan salah satu komponen yang penting dalam hidup kita, sehingga harus kita jaga dan kita lestarikan. Baik Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memaparkan pendapat dan argumen saya mengenai mosi yang sudah diberikan. Pada dasarnya, pajak lingkungan sendiri terbagi menjadi 4 kategori: pajak energi, pajak transportasi, pajak atas polusi, dan pajak atas sumber daya. Pajak lingkungan atau green tax adalah salah satu langkah pemerintah dalam merespon isu kerusakan lingkungan. Konsep pajak, seperti yang diketahui oleh banyak pihak, memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi budgeting atau mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kegiatan negara, fungsi regulatori atau fungsi dari pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, fungsi stabilitas terkait tujuan pemerintah untuk menstabilkan harga dalam kondisi tertentu, dan fungsi pemerataan pendapatan, yaitu yang digunakan untuk sebagai sarana peningkatan kesempatan kerja yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak lingkungan yang dibebankan oleh pemerintah kepada badan usaha merupakan himbauan yang dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh swasta. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Isu lingkungan merupakan isu yang cukup mendominasi ruang-ruang kehidupan kita saat ini. Di tingkat makro, negara-negara sudah mulai menginstalasi kebijakan yang berbasis perlindungan lingkungan dan ekonomi lingkungan. Salah satu produk kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengenaan pajak lingkungan. Pendanaannya sendiri akan diambil dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, dana hibah, serta pajak dan retribusi hidup. Terkait implementasi pajak lingkungan diatur dalam pasal 38 ayat 2 poin B PP 646/2017. Pajak lingkungan hidup ini diberlakukan oleh pemerintah pusat serta daerah untuk pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya alam, termasuk pemanfaatan air tanah, pemanfaatan air permukaan, sarang burung walet, penggunaan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Berdasarkan kriteria dampak lingkungan hidup, besaran pajak yang dikenakan tergantung dari dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan. Semakin besar dampaknya, semakin besar pula pajak yang ditanggung nantinya. Dari pernyataan-pernyataan yang sudah saya jabarkan di atas, saya sangat setuju dengan pemberian pajak lingkungan kepada oknum-oknum tertentu yang sudah mencemarkan lingkungan. Hal itu adalah dengan tujuan untuk mengalokasikan dana kepada lingkungan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.